kemudian dibahasakan dalam bahasa ulumul Qur'annya disebut nasikh mansukh, ini sangat diperlukan dalam kajian Tarikhul Quran yang diinisiasi oleh eh, Noldek ya. Jadi Noldek ini adalah boleh disebut the author, the first author pertama yang sangat serius mengkaji tentang nasikh mansukh karena dia punya kepentingan dengan tartibul Quran. Ya, jadi dia mencoba mentartib Quran. Terakhir yang paling berani itu adalah Richard Bell. Tapi Richard Bell ini karena dipengaruhi oleh Noldek, Noldek ini kan sama-sama meyakini dengan Richard Bell bahwa Al-Quran itu munazzal minallah. Memang diturunkan dari Allah, lalu disusun oleh Nabi Muhammad dengan bimbingan wahyu. Gitu. Jadi orang Barat itu sulit sekali menerima bahwa ada teks yang disusun itu oleh Allah yang sangat sangat transenden. Dia maunya ada peran dari manusia, dan manusia itu tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mau John Burton yang Anda sebut tadi itu sangat fokus dalam buku dia mengenai nasikh mansukh ya. Ini saya ada bukunya ini, The Collection of the Quran. Itu dia memang dia bukan mengatakan Allah lupa. Di halaman 255 itu, ini masih cetakan versi petikan ya. Dia sedang menerjemahkan ayat manansakh min ayatin au nunsiha. Dia bukan sedang mengatakan Allah itu lupa, tapi dia menerjemahkan kata nunsi. Kata dia, we cause to forget or abandon. Ya kami melupakan gitu, atau abandon, kami meninggalkan. Jadi bukan berarti seperti yang beberapa orang membaca ini sangat tendensius sekali. Beberapa teman-teman saya di pengkaji orientalis itu sangat mencari kata-kata yang kira-kira bikin kita tersinggung gitu. Nggak gitu-gitu amat ya. John Burton ini termasuk yang sangat baik dalam mengkaji tentang mushaf, dan dia sampai kepada kesimpulan bahwa mushaf yang dipelajari, mushaf yang kita pakai sekarang itu adalah mushaf Muhammad, gitu dia sebut di ujungnya. What we have today in our hand is the mushaf of Muhammad. Jadi yang kita pegang sekarang itu betul-betul mushaf Muhammad. Tapi dia sama dengan Noldek, bahkan yang lain, ini wahyu dari Allah tapi revisinya dari Nabi Muhammad SAW dengan alasan-alasan tertentu. Oke, itu yang paling inti sebenarnya dari kajian tentang nasikh mansukh ya. Nah, sekarang kita konfirmasi, itu kan tadi Anda menjelaskan tentang mansukh, qiraat, ya qiraat juga macam-macam pembahasannya. Saya minta Anda buka sebentar. Coba dibuka Al-Itqan dari 22 sampai 27. Siapa? Said kali ya, coba buat bantu Said. Sohifah berapa Ustaz? 22 sampai 27. Dia pembahasannya tentang qiraat, khusus tentang qiraat. Coba ditampilkan ya. Loncat, potongannya agak loncat. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita konfirmasi benar kan nih teori orientalis tentang qiraat, atau teorinya nggak seperti yang mereka katakan.
Ini mata kuliah Anda sebenarnya ada tentang ulumul Quran, tentang qiraat. Cuma saya nggak tahu apakah menggunakan kitab ini atau tidak. Nanti kita eksplorasi dengan cara pandang yang berbeda, insya Allah. Gimana? Ketemu? Mungkin bisa dibantu sama iPhone atau ibu. Oke, ya. Itu ada now 22 ya. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ma'rifatul mutawatir wal masyhur wal ahad wal syaz wal mawdu'. Saya nggak akan baca semua, tapi saya tunjukin kepada Anda yang relevan kita baca. Depannya ini perlu dibaca nih. Ya Allah ingetin saya nanti kalau udah selesai saya kasih Anda sanad tapal itqan ini ya. Ya alam andal qadi Jalaluddin al-Bulqaini qal al-qira'atu tanqasimu ila mutawatirin wa ahadin wa syadz ya. Al-Qadi Jalaluddin al-Bulqaini mengatakan qiraat itu terbagi kepada mutawatir, ahad dan syadz. Mutawatir ada qiraat sab'ah yang masyhur. Ahad itu ada qiraat salas allati hiya tamamul 10, ada 10. Wa yulhaqu biha qiraatus sahabah, yang kemudian diikuti dengan qiraat sahabah. Atau syadz itu qiraat tabi'in kal Amash wa Yahya wa Thab wa Ibn Jubair wa nahum. Nah, barangkali yang Hasan al-Basri masuk ya. Wa hadza kalam fihi nazar yu'rafu mimma sanazkur. Anda coba lihat Jalaluddin Bulqaini ini guru besarnya Imam Suyuti. Dulu nulis tentang guru, bahkan guru dari gurunya juga ya. Itu dia kritisi loh. Jadi mengkritik itu biasa dalam ulumul Quran. Wa hadzal kalam, kata Suyuti, fihi nazrun. Di dalamnya terdapat sesuatu yang perlu dibahas kembali. Nazar itu artinya perlu dikaji kembali. Ya'rafu mimma sanadku ya, dan kita akan tahu dari apa yang akan saya tampilkan di depan ini ya. Apa kata beliau? Wa ahsanu man takallama fi hadzal naw'. Walaupun dia punya guru, tapi dia punya kakek guru kira-kira gitu ya. Yang dialah yang paling bagus ngomong itu, yaitu Ibnul Jazari. Ibnul Jazari biasanya Anda paling mengenalnya punya matan Jazari ya untuk tajwid, tapi dia menyebutkan beberapa pandangan-pandangan yang unik di sini. Nah, ini yang saya suka dari buku Suyuti itu ya. Wa ahsan man takallama fi hadzal naw' imamul qurra fi zamani. Syekhu syuyukhina. Ya, orang yang paling bagus membicarakan tentang masalah ini adalah Imamul Qurra di zamannya, yang merupakan kakek guru kita, Abul Khair Ibnul Jazari. Qal fi awal kitabihi An-Nashr. Di awal kitabnya An-Nashr, dia mengatakan kullu qira'atin wafaqatil arabiyyata walau biwajhin wafaqat ahad al-masahif tsamaniyah walau ihtimalan. Setiap qiraat yang sesuai dengan bahasa Arab walaupun dalam satu bentuk saja, satu bentuk kemungkinan boleh membacanya dengan gramatikal begini gitu ya, atau sesuai dengan salah satu mushaf Utsmaniyah walau ihtimalan, walaupun itu baru kemungkinan, sahha sanaduha, sanadnya sahih, fahiyal qiraatus sahihah, itu adalah qiraat yang benar, allati la yajuzu radduha wa la yahillu inkaruha, yang tidak boleh menolaknya, tidak boleh mengingkarinya. Bal hiya minal ahrufis sab'ah. Nah, ini termasuk dari ahruf sab'ah allati nazala bihal Quran ya, turun Quran dengannya. Wa wajaba 'alan nas qabuluha. Jadi kita wajib menerimanya, sawan kanat adalah imam sab'ah, baik dari imam yang 7 atau al-asyarah, atau dari yang 10. Am an ghairihim anil a'immatil maqbulin, atau dari imam-imam yang lain yang bisa diterima. Wa ma takhtalla ruknun min hadhihi al-arkan ats-tsalatsa tuliqa 'alaiha dha'ifa aw syadza aw batilah. Jadi yang disebut batil, lemah, itu adalah
kalau salah satu rukun ini, syarat kriteria ini tidak ada. Sawa'un kanat anis sab'ah, meskipun itu ada di periwayat ulama yang sab'ah. Au amman huwa akbar minhu, atau yang lebih senior. Nah, coba Anda lihat di bawahnya. Dia setelah mengkritisi Al-Bulqini, lalu mengatakan, hadza huwa sahih inda immatit tahqiq. Jadi Anda boleh aja beda dengan kitab-kitab ulumul Quran, yang penting Anda bisa bertanggungjawabkan ya. Nah, seperti Asyuti juga bisa berbeda dengan gurunya, lalu mengatakan kaki gurunya lebih pas. Hadza huwa sahih, inilah yang sahih menurut imam-imam ahli peneliti di antara salaf dan khalaf. Sarraha dzalika Ad-Dani, ya, Amr Ad-Dani ini kan imam kayak Bukharinya qiraat lah ya. Wa Makki wal Mahdawi wa Abu Syamah wa huwa madzhab salaf alladhi la yu'rafu an ahad minhum khilafu. Nah, ini enggak ada di antara imam-imam tersebut yang khilaf, yang berbeda. Nah, terus qala Abu Syamah. Coba Abu Syamah ini kalamnya juga dahsyat ini. Kata Abu Syamah dalam Al-Mursyid Al-Wajiz ya. Ini Anda wajib punya deh ini ya, Al-Mursyid Al-Wajiz tadi An-Nasyr fil Qiraatil Ashar. Kalau anak kini wajib punya ini. Minimal PDF-nya lah ya. Saran saya Anda punya teks aslinya. La yanbaghi ayyughtar bikulli qiraatin tu'za itu tunsabu. Sepantasnya tidaklah tertipu, terpedaya, terkecoh gitu. Dengan semua bacaan yang tu'za, yang dinisbatkan ila ahadis sab'ah, kepada salah satu imam yang 7. Wa yutlaq 'alaiha lafzus shihah. Terus serta-merta kita bilang sahih. Wa annaha unzilat hakadha. Dan bahwasannya bacaan yang dari mereka itu diturunkan betul-betul seperti itu. Illa idza dakhalat fi dzalika ad-dhabit. Kecuali masuk kriterianya. Wa hina idzin la yanfaridu bi naqliha musannifun an ghairi. Ya. Wala yakhtassu bidzalika bi naqliha anhum. Maka setelah itu tidaklah khusus mereka saja yang memberikan hal tersebut. Bal in nuqilat an ghairihim minal qurra, bahkan jika dinukil dari selain mereka, fadzalika la yukhrijuha anis sihah, tidak membuatnya keluar dari ranah kesahihan. Fa innal itiman al istijma' tilkal awsaf la ala man tunsab ilaih. Jadi al-haq itu bukan berdasarkan rijal, tapi berdasarkan kriteria, gitu ya. Ini menyindir kebanyakan kita ini. Kebanyakan kita, Anda misalnya gini, Anda udah senang sama Imam Subki. Apa aja kata dia Anda terima. Anda udah senang sama Imam Ghazali, apa aja kata dia Anda terima. Karena kan nggak semua juga dari beliau-beliau itu benar. Misalnya. Anda udah senang sama Ibnu Taimiyah. Kalau sudah qala Syekhul Islam, masa Syekhul Islam salah gitu. Padahal di masa dia udah disalahkan orang, masuk penjara karena kesalahan fatwa misalnya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu berlebihan dengan para imam. Seakan-akan memaksumkan imam dari khata, sehingga Anda tidak berani mengkritisinya. Ya. Padahal imam dan imam itu, tokoh dan tokoh itu juga mengkritisi. Ya. Mungkin Anda ngeles, siapa kita? Ya Anda kan kuliah, Anda belajar cara mengkritisi dengan benar. Bukan mengkritisi secara serabut. Ya. Kalau orang yang tidak ilmiah, kita mengkritisi, dianggap mencaci maki. Ini di mananya dia mencaci maki, kan nggak ada ya, dia cuma mengkritisi. Oke, lalu dia membuat sebuah statement, fa innal qira'atal mansubah, qiraat yang dinisbatkan kepada setiap qari min as-sab'ah ya, min wa ghairihim, ataupun selain para imam yang 7 tadi, itu setara. Ada yang mujma' alaih, ada yang disepakati, ada yang syaz. Jadi mau imamnya Imam Nafi, tetap aja kalau aneh dia syaz. Kalau sama dengan yang lain maka mujma' alaih. Ghaira anna haula'i sab'a li syuhratihim wa kasratis sahih al-mujma' alaih fi qira'atin tarkunu nafsu ila ma nukila anhum. Namun ini yang jarang disadari orang. Kenapa kita cenderung kepada ulama yang sab'ah itu? Karena memang kebanyakan di dalamnya sahih ya.
Ya, wa kasratul sahih al-mujma' alaih. Nah, ini kata-kata pentingnya. Karena banyak sekali yang disepakati kesahihannya tarkunun nasu ila manukil alaih. Membuat jiwa kita lebih tenang untuk mengambil dari mereka. Jadi kalau bukan karena ini, kita nggak akan kenceng-kenceng amat kemudian mengambil kalam-kalam mereka. Ya. Nah, ini kalam Ibnu Jazari ini lebih berani lagi, coba Anda lihat. Ini sebelum saya tanya kepada Anda. Kalau ada qiraat yang berbeda dengan nahwu shorof, menurut Anda mana yang dipakai? Gimana? Mungkin nggak ada qiraat yang berbeda dengan nahwu dan shorof? Gimana? Ahli nahwu, ahli shorof? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Ada contohnya nggak? Yang alaihullah itu bisa nggak, Chef? Nah, kalau itu sama'i itu. Lebih kepada sama'i. Cara mendengarnya. Bukan nahwu shorofnya tidak ada masalah. Dan sebenarnya alaihi. Tapi pada hakikatnya alaihullah itulah yang paling sahih. Karena he itu nggak ada. Yang ada itu hu. Ya kan? Coba siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang benar secara harfiah kan hum, nggak ada kan him. Mereka humul ladzina dakhalu ilal masjid. Anda nggak ada ngomong himil ladzina, ya kan? Benar nggak? Itu cuma sama, itu no problem lah, mafi muskilah. Ya. Contoh yang gampang yang berbeda dengan nahwu shorof, nahwu shorof deh. Surah Al-Qadar itu loh. Tentang turun malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Coba itu tanazzalul malaikatu. Ya, benar. Coba ditasrif tuh. Tanazzul itu apa itu? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau isim masdar deh. Apa dia maksudnya? Coba gimana? Tanazzul itu masuk kemana dia? Fi'il atau isim? Tentuin dulu nih, fi'il apa isim? Fi'il, beneran. Ada fi'il begitu di depan. Gimana? Ada nggak fi'il ditaruh di depan begitu bunyinya? Wazan apa yang ada begitu? Bukan tatanazzalu, tapi maksudnya di Tatanazzalu. Ya. Yang ada ya tatanazzalu. Ini kok tanazzulul malaikatu? Oke. Saya mau tanya kepada Anda, lebih dulu Al-Qur'an atau kitab-kitab nahwu shorof? Al-Quran, Ustaz. Al-Quran. Gimana? Al-Quran dulu, Ustaz. Al-Quran dulu? Iya. Yakin? Jadi kalau ada nahwu beda sama Quran atau Quran beda sama nahwu, itu Anda pilih yang mana? Quran. aneh. Sebenarnya Jangan-jangan iman Anda copot habis ini nih ya. Emang ada kaitannya sama iman? sebenarnya Quran sesuai dengan kaidah nahwu, tapi mungkin kita Ya, saya mau tanya, nahwu itu ada dibuat sebelum atau setelah Al-Quran? Setelah, Ustaz. Setelah. Setelah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran beda sama nahwu, itu yang salah nahwunya apa yang salah Qurannya? Apa karena ini penulisannya, Ustaz, di zaman sesudah Rasul? Yang disesuaikan Itu dengan ihtimal namanya. Kemungkinan. Ini pertanyaannya, apa iman Anda bakal copot dengan saya nanya begitu kan? Enggak kan? Ini pertanyaan
menggelitik, Anda harus beresin ini. Quran dulu atau Nahu? Anda sudah mengatakan Quran dulu. Kalau Quran berbeda dengan Nahu, Anda ikut mana? Quran apa Nahu? Al-Quran. Orang Arab dulu Al-Quran. sudah mahir bahasa Arab. Dulu kayaknya satu. Nahu dulu kayaknya. Nahu dulu. Kayaknya. Ane tanya sama antum nih. Itu Nahu orang Basroh, Nahu orang Kufah, itu siapa imamnya? Sibawai, Kisai. Oke. Itu imam berdua. Tahun keberapa dia? Dia kan abad kedua. Ya, makanya sesudah Dan dia bukan Rasul. Arabi. Kullum minhuma ajami. Jadi Nahu Sorof itu dibuat oleh orang ajam untuk memahami Al-Quran. Lalu jadi panduan untuk ajam-ajam yang lain. Orang-orang asing. Jadi sebelum abad kedua kan Quran sudah ada. Sebelum abad pertama juga bahasa Arab sudah ada. Belum ada kitab Nahu Sorof. Coba nih, Alif Lam Mim. Coba di Eropa. Masuk mana tuh? Bisa Ustaz. Ya, Gimana tuh, cara ngira gitu? Alif apa gitu, Lam apa, gimana tuh? Apakah Quran yang salah atau nahunya yang kemudian belum lengkap? Nah, ini exercise beberapa aja yang mesti Anda bisa jawab sebenarnya. Biar nanti kalau di apa-apain orientalis, bapain nama kelompok-kelompok liberal itu gampang sekali jawabnya. Ya. Nahu Sorof dibuat oleh Sibawai, dibuat oleh Kisai. Mereka ini bukan Arabi murni, mereka adalah ajami yang belajar bahasa Arab. Maka mereka ciptakanlah, rumuskanlah berdasarkan Al-Quran, Nahu dan Sorof. Ini sama dengan belajar kaidah fikih. Belajar kaidah fikih. Setiap kaidah ada mustasnayatnya nggak? Nah, Ada. Maka kaidah-kaidah Nahu itu semuanya ada mustasnayatnya. Bentar. Ya, jadi gimana? Anda percaya nggak saya ngomong? Semua kaidah di fikih ada mustasnayatnya. Semua kaidah dalam usul fikih dan fikih ada mustasnayatnya. Begitu juga kaidah-kaidah Nahu dan Sorof. Itu ada mustasnayatnya, ada pengecualian-pengecualiannya. Nah, sebagai contoh, tanazzalul malaikatu warruh itu bisa dimustasnayatkan. Bisa juga tidak. Gitu. Ada beberapa teknik-teknik nanti penjelasan tentang hal itu. Ya. Gimana? Iman Anda jadi rosak atau tambah yakin? Nggak ada urusannya dengan iman, itu urusannya dengan pengetahuan Anda aja tuh. Ya, Ya. karena belum tahu Ustaz. Iya, beberapa orang nih kan takut imannya rusak cuma dengan kuliah. Kayak ini Ustaz, hijabam masturo itu masuk ke Ustaz? Hijabam? Masturo. Hijaban, kalau mengikuti wazannya kan hijaban satiro apa gimana ya? Saya pernah dengar. Oh itu nggak masalah kalau masturo, dia bisa pakai wazan fa'il atau wazan maf'ul tuh no problem, mafi muskilah. Itu masih koridor Nahu Sorof. Iya. Itu hanya perbedaan lughah bahasa siapa dan bahasa mana gitu. Jadi di beberapa tempat satiro, di tempat lain disebutkan dengan wazan yang berbeda. Itu tidak masalah. Gimana? Aman Ustaz. Aman, tuh kan. Jadi belajar begini tuh nggak usah takut iman Anda jadi liberal gitu ya. Anda coba lihat ulama-ulama dulu tuh udah lebih genit dari kita. Belajar tuh agak sedikit genit-genit dikit lah ya, biar ada otaknya itu berkembang. Otak kita itu terlalu kecil daripada hanya mengikuti kaedah-kaedah yang sudah ada. Jadi Anda harus membaca lagi buku-buku yang terpendam itu supaya masuk. Oke, coba Anda lihat.
Ini ada tanbih, ada tanbihat. Saya mau tanya lagi. Sama nggak Quran dengan qiraat? Gimana? Beda, Ustaz. Beda, apa bedanya? Al-Quran mushafnya, qiraat mungkin segi ilmunya. Ilmu qiraat. Ada Ilmu ilmu cara qiraat, membaca ada Al-Quran. qiraat, beda lagi. Gimana? Apa beda Quran dengan qiraat? Qiraat cara bacanya Ustaz. Kenapa? Cara bacanya kalau qiraat. Kalau Quran istilahnya kan baru aja. Itu yang buat ulama. Jadi Quran qiraat dibuat ulama ya? Qiraatnya Ustaz. Qiraat Maksudnya dari istilahnya aja. Istilahnya yang qiraat dari ulama atau dari Nabi? Sama mungkin saat kan Al-Quran diturunkan ala sab'ah. Sama nggak sab'atu ahruf dengan sab'at qiraat? beda. Sab'at ahruf ya lebih luas. Oke. Artinya mencakup. Bagian. Beri beda ya, sab'atu ahruf beda dengan sab'at qiraat. Oke, Anda bolehlah ya. Saya tanya lagi. Jadi bedanya apa qiraat dengan Quran? Gimana? Coba buka tanbih tsani. Tanbih tsani itu keberapa itu ya? Siapa nih yang buka tadi? Nanti paling Anda dijebak-jebak pertanyaan begini. Yang paling sering nanya begini kan Pak Asin Saho tuh paling rajin nanya tuh yang begini ya. Udah? Dapat belum? Tanbih tsani, coba lihat. Agak panjang tuh ke belakang. Habis pas diputar lagi. Nah, itu dia. Qala Az-Zarkashi, ini tema penting, Anda wajib paham, tahu. Qala Az-Zarkashi fil Burhan, saya yakin Anda bisa cek Burhan, itu kitabnya matbu' ya. Al-Quran wal qiraat haqiqatani mutaghayyiratani. Quran dan qiraat itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Al-Quran huwal wahyul munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil bayan wal i'jaz. Al-Quran wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk bayan dan i'jaz. Ada bayan, penjelasan, dan melemah. i'jaz, melemahkan ya, melemahkan orang-orang kafir dan kufriyat ya. Apa bedanya dengan qiraat? Al-qiraat hiya ikhtilaf alfazil wahyi. Itu perbedaan alfaz wahyu al-mazkur fil huruf atau kaifiyatuha. Wahyu yang diturunkan tadi, lafaznya ada perbedaan pada apa? Huruf dan kaifiyat membacanya. Takhfifnya kah, tashdidnya kah, dan selain keduanya. Qiraat sab'ah itu mutawatirah. Ya, disyaratkan mutawatir menurut jumhur ulama qiraat. Wakila bal masyhurah ya. Katakan juga masyhur. Di sini sudah berbeda bahwa Quran kalamullah munazzal ala Sayyidina Muhammad ya. Anda nggak boleh syak di situ. Tapi qiraat itu cara membaca al-wahyul munazzalnya. Dan itu diriwayatkan oleh para imam. Yang sampai ke kita sekarang itu qiraah Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafaz. Oke. Kan ini sekarang orang banyak nih ngomong, nggak usah ikut imam, nggak usah ikut Syafi'i, nggak usah ikut Hanbali, nggak usah ikut Maliki, langsung saja ke Quran. Lah ternyata Qurannya juga
diriwayatkan oleh imam. Nah ini dia ya. Jadi orang-orang yang ilmuhu ghairu syamil ala funun al-islamiyah akhirnya ngomong dengan sembarangan seperti itu, dan itu cara-cara untuk mendangkalkan umat dan membuat umat berani berfatwa tanpa alasan. Anda coba lihat qala Az-Zarkashi wa tahqiq annaha mutawatirah anil a'immat as-sab'ah. Amma tawaturuha lin nabi fa fihi nazar. Nah, ini ada ungkapan mutawatir itu dari para imam. Adapun tawatur dari nabi ini perlu diperdebatkan. Anda coba lihat ini ulama beda-beda loh. Fa inna isnadahum bi hadhihi al-qira'at as-sab'ah mawjudun fi kutubil qira'at. Nah, sanadnya ada dalam kitab qiraat. Wa hiya naqlul wahid anil wahid. Qultu. Nah, Imam Suyuti komentar, fi dzalika nazrun lima sihhi. Pandangan Zarkashi ini boleh juga diperdebatkan ya. Wastasna Abu Syamah kama taqaddam al-alfaz al-mukhtalaf fiha anil qurra. Nah, Abu Syamah mengeluarkan tawatur itu terhadap lafaz-lafaz yang diperdebatkan dari para qurra ya. Adapun Ibnu Hajib istasna, Ibnu Hajib makana min kubailal ada ya. Dari sisi riwayat ada itu bukan arti menunaikan tapi meriwayatkan ya. Kal maddi wal imala wa tahqiqil hamzah. Kan ada bacaan yang pakai imalah yang Anda sudah tahu lah ya, wadduhi misalnya. Wa tahqiqul hamzah atau membaca hamzah. Nah, ini kan ayat yang sering dibaca orang waktu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah, lalu ada uswatun, ada iswatun, ada yang tidak membaca hamzahnya. Nah, ini masuk kepada riwayat-riwayat tersebut ya. Wa qala al-haq anna asl al-mat wal imalah mutawatir. Nah, tapi juga ada pendapat bahwa mat dan imalah itu mutawatir. Ya. Lalu apa kata di bawah Al-Jazari? Qala Ibnu Al-Jazari, la na'lam ahadan taqaddama Ibnu Al-Hajib ila dzalik wa qad nassa ala tawaddu dzalika kullihi a'immatul usul Al-Qadi Abi Bakrin wa ghairihi wa shawab. Jadi mereka sepakat untuk tidak sepakat. Anda coba lihat. Ya. Ada perbedaan antara satu imam dengan imam yang lain. Lalu kalau ada kelompok sekarang ya yang kita sangat sayangkan ya, mereka memaksakan satu pandangan itu lalu mengatakan kembali saja ke kitab, ternyata di kitabnya sendiri ulama kita berbeda-beda ya. Seperti contoh-contoh dari tadi. Oke, saya cuma ingin eksplorasi kepada Anda bahwa apa yang dibaca oleh orientalis itu tema-temanya sebenarnya adalah tema-tema yang juga diperdebatkan oleh para imam. Jadi imam-imam itu dulu berdebat, tema itu diambil oleh mereka lalu mereka kembangkan menjadi lebih menarik. Jadi saya melihat orientalis itu nggak ada perdebatan mereka yang keluar dari yang kita baca-baca dari tadi ya. Nah, nanti di Tanbihus Salisnya dia membahas tentang qiraah sab'ah, apakah itu ahruf sab'ah, rabi'nya tentang ahkamnya dan lain sebagainya ya. Ini sangat-sangat banyak. Di 5-nya itu dia membahas tentang qiraah syadzah. Lalu orientalis itu kan suka sekali framing tentang bahwa Utsman adalah orang yang menghancurkan pelestarian qiraat-qiraat yang berbeda. Jadi ternyata Utsman ini juga difitnah ya. Di Al-Masahif ini sudah pernah kita baca sebelumnya, tapi belum saya eksplorasi bagian yang ini. Coba Anda buka yang sekarang Al-Masahif bagian akhir nih. Ya. Halaman 243. Gede amat. Ya, silakan dibuka 243. Tiga. Lagi dikit lagi. Ya, ini coba lihat. Ini jadi ketika kita melihat ada kebijakan-kebijakan, hatta seorang Utsman sebagai pemimpin, dia buat kebijakan, itu pasti isunya santer sekali. Apalagi yang bukan Utsman kan. Apalagi cuma presiden-presiden di Indonesia yang bukan nabi, bukan wali, bukan ulama, nah itu pasti lebih ramai lagi. Coba kita lihat ya.
Ini cara bacanya, jangan lupa. Wa bihi qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Dawud. Ya. Abdullah ya. Abu Bakar ibn Abdullah. Oke. Qala haddatsana Utsman ibn, oh kayaknya Anda beda halaman deh. Oh sama-sama ya. Betul. Sahih. Lanjutkan ya. Qala haddatsana Utsman Ulangi apa? bin Dalham, qala haddatsana Ismail. Jadi sana itu bacanya haddatsana Ibn Khalil ibn Ali bin Muslim bin Ismail bin Abi Khalid. Ya. Qala. Ini kita terjemah bebas saja ya. Lama nazala ahlu Misra al-Juhfata, ketika orang Mesir sampai di miqat mereka namanya Juhfa, yu'atibuna Utsmana. Mereka menggosipkan Utsman gitu. Ini terjemahan bebas ya. Kenapa digosipkan? Karena Utsman meunifikasi mushaf. Jadi sangat berkaitan antara Nasim Mansukh tadi dengan kronologi Quran dengan qiraat. Sa'ida Utsmanul minbara. Utsman kemudian naik ke mimbar. Faqal jazakumullah ya ashab Muhammad anni syarran. Jadi ada jazakumullah khairan. Kalau ini jazakumullahu ya ashab Muhammad anni syarran. Ini nerjemahannya gimana nih? Semoga Allah balas keburukan kalian dengan keburukan gitu. Tapi dia bilang ashab Muhammad. Berarti ini indikator bahwa ada perseteruan yang luar biasa di zaman Utsman antara ashabun Nabi, antara sahabat-sahabat Nabi. Jadi ini nggak bisa dipungkiri bahwa sahabat Rasulullah itu mereka insan, mereka manusia, mereka bukanlah makhluk maksum. Jadi mereka mahalul khata' wa nisan seperti kita, bedanya mereka dapat keberkahan bertemu Sayyidina Nabi SAW. Ya. Nah, adza'tumus sayyi'ah, kata Utsman. Kalian ini menyebarkan isu-isu yang buruk, wa katamtumul hasanah. Lalu kalian menyembunyikan maksud baikku. Wa aghraitum bi sufaha'un nas. Sama seperti sekarang ya. Karena kalian orang-orang sufaha'un nas, orang-orang awam yang tidak mengerti itu terpedaya. Alladzina qamu, ya. Lalu manakah di antara kalian yang mendatangi kaum tersebut lalu bertanya kepada mereka apa yang mereka pertentangkan sebenarnya? Wamalladzi yuridun, apa yang mereka hendak? Nah, ini tuh proses tabayun nih. La yujibu ahad, tapi ternyata nggak ada yang jawab. Nah, lalu kemudian baru berdiri Sayyidina Ali. Ya. Faqala ana qal, sudah saya aja yang ngomong. Faqala Utsman anta aqrabuhum rahiman ya. Kamu lebih baik paling dekat kepada mereka wa hukum bidzalik. Fa'atahum, ya udah akhirnya Sayyidina Ali datang ke mereka lalu terjadi dialog ya. Maka nayatina ahadun ahabba ilaina minka. Lalu mereka mengatakan engkaulah yang paling kami suka jika datang ya. Faqala man ladzina qamtum. Ali bertanya, yang kamu masalahkan apa sih gitu ya. Qalu naqamna annahu maha kitaballah. Kami mencoba untuk menentang, memprotes kepada Utsman karena dia menghapus kitabullah. Ya, ini kayak gini nih, isu ya. Jadi pemimpinnya ngomong, kita akan unifikasi kitab supaya tidak terjadi aneh-aneh. Tapi isu di belakang apa? Bahwa pemimpin namanya Utsman menghapus kitabullah. Ternyata emang sudah nasib pemimpin manapun, di masa apapun akan terjadi isu begini. Terus, ini isu pertama. Wahamal hima wasta'mal al-aqriba. Utsman ini kan dituduh sama Syiah. Nepotisme. Ini teksnya wasta'mal al-aqriba. Jadi isu yang berkembang di Wong Cilik, Utsman itu nepotisme. Nanti dijawab di sini tar. Wa ata Marwan mi'atai alf. Kok dia memberikan Marwan 200.000 dinar atau apa gitu. Wa tanawala ashaban Nabi SAW. Lalu dia memberikan sebagian sahabat tapi tidak menghiraukan sahabat yang lain. Lalu itu disampaikan kepada Ali, oleh Ali dibawa oleh kepada Utsman. Faradda alaihim Utsman. Lalu Utsman menjawab, "Ammal Quran," kita ambil yang bagian Qurannya aja ya. Adapun Quran famin indillah, itu dari Allah. Quran minallah. Innama nahitukum, aku membatasi. Nahi di situ artinya membatasi. Aku membatasi kalian li'anni khiftu alaikumul ikhtilaf. Ini bab sadus zari'ah dan maslahat. Jadi Utsman
boleh disebut khalifah awail minal umara alladzina yani bada'a bi masalih wa saddiz zari'ah, ya. Apa kata dia? Saya khawatir kalian terjadi ikhtilaf. Faqru ala ayyi harfin syi'tum. Kalian boleh aja sih baca dengan harf mana saja. Terserah. Ya, jadi Utsman sebenarnya memberikan kebebasan di luar mushaf dia. Yang penting jangan terjadi ikhtilaf gitu. Nah, di situ dijawab juga isu-isu yang lain ya. Anda bisa baca isu-isu itu karena di luar tema kita, jadi saya tidak akan jelaskan bahwa apa yang diisukan tentang beliau itu tidak benar. Maka di sini perlu ada tabayun juga dari mereka, ada juga keinginan baik kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya. Tapi ala kulli hal, bahwa memang di zaman, jangankan di zaman para imam, di zaman para sahabat saja ada terjadi pergolakan ketika qiraat itu muncul. Ya. Ketika kemudian qiraat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud kemudian menjadi sesuatu yang di luar kebijakan Utsman. Nah, Sayyidina Utsman kemudian memberikan kebebasan setelah terjadi pergolakan. Bukan berarti beliau itu melarang, beliau membolehkan, tapi supaya nggak ikhtilaf, nih tawarannya, kira-kira gitu. Dan sekarang kita sudah merasakan nikmatnya kita beruntung kalau nggak ada Utsman nih, mungkin kita udah nggak ketemu Quran yang asli. Barangkali sama kayak kitab-kitab suci yang lain, Injil, Taurat itu kan sudah Anda lihat sendiri terjadi ada tahrifat di sana sini ya. Baik, kira-kira itu yang bisa saya bedah untuk konfirmasi orientalis apa, nanti kita teks di teksnya apa. Semoga bermanfaat bagi Anda semua ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah jam 12:30 nih, udah habis nih waktunya. Saya ada kelas lagi. Pertanyaannya di-keep dulu ya. Ya, habis ini saya nggak ada kelas lagi, kelas S3. Anda kalau ada pertanyaan dicatat aja, mungkin disampaikan ketika ada agak luang ya. Khair. Naktafi bilhamdalillah. 25. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.